Real Madrid gak punya striker murni yang top, akan tetapi itu gak membuat kekuatan El Real mengendor. Ya bagaimanapun, Real Madrid tetaplah Real Madrid, di mana mereka punya kekuatan yang bisa tercipta dari pemain-pemain yang mereka punya. Dan tentu saja, di sini peran Carlo Ancelotti jelas gak bisa dikesampingkan. Ia yang tahu kalau Madrid gak akan bisa main 4-3-3 seperti biasanya, langsung mengubah pola menjadi 4-3-1-2 dengan membuat Vini dan Rodrigo jadi dua penyerang di depan. Kemudian Carleto juga menempatkan Jude Bellingham sebagai nomor 10. Nah, meskipun awalnya formasi ini hanya sekedar coba-coba, apalagi di pramusim Madrid menuai banyak kritikan karena main buruk, namun sampai detik ini Ancelotti mampu membuktikan jika pola 4-3-1-2 yang ia terapkan bisa berjalan dengan baik. Gak cuma itu, kombinasi Vini, Jude, dan Rodrigo pada akhirnya mampu tampil ganas, seganas segitiga bermuda di lautan lepas. Dalam hidup, pasti akan ada masa muncul situasi tak terduga yang memaksa kita harus mencoba mengambil keputusan berani. Dan itu juga dilakukan oleh Carlo Ancelotti. Ia yang sadar kalau Madrid gak punya striker top, berpikir keras gimana caranya membuat tim ini tetap bisa bersaing. Sampai pada akhirnya, tercetuslah pola 4-3-1-2 yang pernah membawanya berjaya bersama AC Milan dulu. Nah, awalnya pola ini banyak menimbulkan pro kontra. Sebab bagaimanapun, Madrid ini nyaris nggak pernah main dengan dua penyerang utama di depan. Biasanya El Real lebih akrab dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Akan tetapi melihat skuad yang ada, Ancelotti tetap kekeh buat memainkan lagi pola 4-3-1-2 yang legendaris itu. Di mana Vini dan Rodrigo yang naturalnya adalah winger digeser jadi penyerang. Sedangkan rekrutan anyar Jude Bellingham yang naturalnya adalah pemain bertipe nomor 6 atau 8 didorong maju jadi pemain nomor 10 di belakang Vini serta Rodrigo. Nah, awalnya pola ini benar-benar membuat para pemain Madrid bingung, sehingga di pramusim mereka bermain begitu buruk. Hal itu membuat fans pastinya khawatir jika tim kesayangan bakal terseok-seok musim ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pola 4-3-1-2 benar-benar sukses dipahami oleh para pemain Madrid. Dan pada akhirnya itu malah membuat El Real jadi tim yang begitu tangguh. Bahkan di saat mereka diterpa badai cedera pun, penampilan Madrid benar-benar masih oke. Tercatat dalam 28 pertandingan terakhir, Madrid mampu menang 24 kali, imbang 3 kali dan cuma sekali kalah. Selain itu, Madrid ini juga jadi tim yang sangat tangguh dengan udah bikin 68 gol dan baru kebobolan 23 gol. Hal yang membuktikan kalau Madrid tetaplah jadi tim yang begitu kuat musim ini. Lebih lanjut, salah satu yang bikin kenapa Madrid begitu sangar musim ini, ya jelas karena kolaborasi trio Vini, Bellingham, dan Rodrigo di depan. Awalnya mereka bertiga cukup sulit menemukan chemistry satu sama lain. Akan tetapi, pelan-pelan kolaborasi ketiganya mampu menjadi momok menakutkan bagi lawan. Dan itu kembali mereka buktikan di laga melawan Barcelona kemarin. Tak kalah ketiganya mampu berkontribusi dalam keberhasilan Madrid jadi juara Piala Super Spanyol. Yap, di laga itu Vini mampu mencetak hat-trick, Rodrigo 1 gol dan 1 assist. Sedangkan Bellingham 1 assist. Hal yang menguatkan jika pemahaman mereka satu sama lain udah benar-benar cair. Di sisi lain, kontribusi ketiga pemain itu musim ini secara total sejauh ini juga mantap. Di mana Jude yang diplot sebagai nomor 10 udah bikin 17 gol dan 6 assist dari 24 pertandingan di semua ajang. Lalu Rodrigo yang sempat mandul dan banyak dikritik, kini udah bikin 12 gol dan 7 assist dari 28 penampilan. Dan Vini yang sempat melewatkan kurang lebih 11 laga karena cedera, udah bikin 9 gol dan 4 assist dari 16 pertandingan. Tentu saja, ini menjadi sinyal bahaya buat lawan-lawan Real Madrid. Apalagi terakhir kali Madrid kalah itu terjadi pada tanggal 25 September lalu saat mereka kalah 3-1 dari Atletico. Setelah itu, laju mereka benar-benar tak terhentikan.
Yap, lihat gimana ngerinya trio segitiga bermuda milik Madrid. Jelas fans Madrid yang budiman berharap kalau ketiganya bisa meraih kesuksesan yang sama dengan trio BBC. Sebab kita semua tahu kalau trio BBC udah terbukti berhasil mempersembahkan banyak trofi buat Real Madrid. Maka dari itu, sekali lagi fans Madrid yang budiman berharap kalau Vini, Jude maupun Rodrigo tidak merasa cepat puas dan terus bekerja keras dalam meningkatkan level mereka setiap harinya. Karena dengan usia yang masih sama-sama muda, kesempatan bagi ketiganya buat berada di top-topnya level sungguh masih terbuka lebar. Oleh karenanya, patut dinanti. Bisakah trio segitiga bermuda ini setidaknya menyamai konsistensi dari trio BBC di era sebelumnya? Belum tahu juga, karena ya gimana pun musim depan pasti komposisi lini serang Madrid akan berubah seiring gabungnya Endrick Felipe ataupun pemain lainnya.